Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA di Sumatera Selatan mengalami peningkatan 15% selama sebulan sebagai dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Trisna Warman menganjurkan masyarakat untuk mengenakan masker demi menjaga kesehatan. Dalam waktu sebulan, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA meningkat 15%, dari 38.326 orang pada bulan Juli menjadi 44.269 orang di bulan Agustus. Kondisi itu terjadi seiring kasus kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki dan Ogan Ilir, di mana berdasarkan pemantauan citra satelit sejak awal tahun hingga Juli, karhutla yang terjadi di Oki mencapai 874 hektar dan di Ogan Ilir mencapai 36 hektar. Sebagai upaya mitigasi, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Trisna Warman pada 8 September mulai menganjurkan masyarakat untuk memakai masker saat berada di luar rumah, mengingat paparan asap rentan terjadi utamanya kepada anak-anak. Anak bayi, balita, usia lanjut itu harus masa yang rentan ya terkena kena paparan asap itu. Kita anjurkan jangan sering keluar kalau nggak perlu betul. Untuk daerah yang terdampak, pihaknya jelas Trisna Warman telah memberikan sejumlah bantuan berupa lebih dari 20.000 masker, mendirikan posko kesehatan darurat, pemberian makanan tambahan hingga obat-obatan. Pemirsa, tinggal di kawasan pesisir Jakarta tidaklah mudah. Selain sering dilanda banjirop, sumber air bersih juga terbatas. Seperti yang dialami oleh warga RW 22 Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kota Jakarta Utara. Mereka harus merogoh kocek yang tidak sedikit untuk membeli air bersih. Beberapa warga memiliki sumur resapan namun tidak bisa digunakan untuk konsumsi karena sering tercemar banjirop atau air laut. Beginilah kondisi sehari-hari di kawasan permukiman warga RW 22 Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kota Jakarta Utara. Tinggal di pesisir Jakarta memiliki banyak tantangan. Selain menjadi wilayah yang langganan terkena banjirop, warga di RW 22 ini juga harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasokan air untuk kebutuhan mandi dan cuci biasanya penduduk setempat mengandalkan dari sumur resapan. Namun warga sering mengeluh kualitas air tersebut tergolong buruk dan tidak sehat. Sementara air untuk dikonsumsi, mereka harus membeli ke kios pedagang air bersih yang bersumber dari keran Pam Jaya. Seharinya bisa habis 5 galon gitu sehari. Kita kan keluarganya banyak itu, ada 9 orang. Sulitnya mendapatkan air bersih di kawasan Muara Angke justru memberi peluang bagi masyarakat sekitar yang bisa mengakses air bersih. Mereka menjual air layaknya konsumsi seharga Rp5.000 per jerigen. Pedagang air ini setiap harinya mengantarkan pesanan ke sebagian besar warga di RW 22. Ya segerobak itu 20 jeligen ya, berarti 10 pikul, hitung 50. Ya itu belum dipotong sama yang punya pamnya gitu kan. Punya pamnya dipotong, misalkan dari satu gerobak itu 10.000, ya untung kita istilahnya 40 lah gitu. Peliknya persoalan akses ini sebenarnya sudah menjadi perhatian lama pemerintah setempat.
Pihak Kelurahan Pluit tengah mengupayakan pipanisasi air agar tersambung dengan aliran air dari Pamjaya atau Palija. Koordinasi dengan Pamjaya atau Palija yang sampai saat ini kita sudah rapat terus intens ya dengan pihak PAM. Kita akan usahakan secepat mungkin mengenai pemasangan jalur pipa yang ada di Muara Angke. Warga RW 22 Muara Angke tidak bisa terus-menerus bergantung pada air sumur resapan yang sering tercampur air laut atau rob. Sementara untuk biaya sehari-hari, warga juga cukup terbebani karena harus mengeluarkan ongkos yang tidak sedikit. Penyediaan instalasi air bersih menjadi harapan warga yang utama sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghibahkan sepenuhnya hak kekayaan intelektual atas World Islamic Entrepreneur Summit kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk mendukung Sumbar mengembangkan wadah bertaraf internasional dengan harapan ekosistem halal dunia bisa ditopang. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sponsor acara kita hari ini. Ya, bahwa event ini harusnya menjadi milik dari pemerintah Sumatera Barat. Sehingga kalau kami yang memiliki ini pasti akan diminta oleh provinsi-provinsi lain. Untuk tahun depan mungkin dilakukan di Makassar, tahun depan lagi dilakukan di Bandung. Oleh karena itu dengan mempermanenkan, dengan menghibahkan hak kekayaan intelektual ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka selamanya World Islamic Entrepreneur Summit ini akan diselenggarakan di Padang. Di awal acara World Islamic Entrepreneur Summit, dan terima kasih Pak Sandi tadi telah menghibahkan hak kekayaan intelektualnya World Islamic Entrepreneur Summit kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Artinya Pak Kadis ini akan jadi event rutin. Kalau event rutin nanti jangan lupa penganggaran. Tapi untuk acara pertama ini luar biasa Pak Menteri, beyond our expectation. Jadi sesuatu yang luar biasa sebenarnya, dan satu jam start yang sangat bagus untuk Kota Padang dan khususnya Sumatera Barat dan juga Indonesia tentunya. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Festival Literasi Jakarta 2023 di Galeri Emiria Sunasa dan Galeri S. Sujono Taman Ismail Marzuki, Kota Jakarta. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Aksara Nasional yang jatuh pada 8 September 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Festival Literasi Jakarta di Taman Ismail Marzuki pada Jumat 8 September. Pada festival yang berlangsung sejak 8 hingga 12 September 2023 ini, selain menyediakan diskon harga buku 80%, terdapat pula sejumlah kegiatan yang bisa diikuti oleh pengunjung, seperti pameran komunitas literasi, bazar buku murah, hingga talk show. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta Firmansyah menjelaskan, kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Aksara Nasional ini bertujuan untuk membentuk budaya baca di kalangan masyarakat. Menurut Firmansyah, budaya baca sejak dini perlu ditanamkan untuk membangun sumber daya manusia menghadapi bonus demografi pada tahun 2045.
satu budaya. Dan perlu kita ingat, dengan budaya itu kan integritas bangsa. Dan ini jangan diluputkan. Ayo kembali kepada literasi, jadi kita tahu bahwa dengan budaya inilah kita punya eksistensi bernegara. Pemprov DKI Jakarta juga mengajak masyarakat untuk mendonasikan buku yang masih layak dibaca. Hasil donasi tersebut akan disalurkan ke ruang baca yang membutuhkan. Pemirsa, jumlah pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah atau BPU di Kota Padang yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. Hal serupa juga terjadi dengan angka di tingkat nasional. Perlu upaya dan kolaborasi berbagai pihak untuk mengunggah minat dan menyadarkan pekerja sektor informal tersebut agar mereka bisa menerima manfaat serta jaminan sosial yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pekerja sektor informal atau pekerja bukan penerima upah di Kota Padang, Sumatera Barat berjumlah 317.459 pekerja. Dari jumlah tersebut, baru 15.141 pekerja informal yang telah mendaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini terungkap dalam acara edukasi program jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja bukan penerima upah yang digelar pada Jumat 8 September di Kota Padang. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Arfian Syahnur menyebutkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja sektor informal di Indonesia memang masih rendah, yakni sekitar 10%. Ia menambahkan untuk menggenjot kepesertaan perlu diberikan pemahaman dan edukasi tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang sudah pemerintah siapkan. Memang informal ini mereka membayar dirinya sendiri ya dengan harga yang sudah ditetapkan itu sebesar 16.800. Nah, dari situlah mereka memberikan semacam kewajiban sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja ataupun kematian, meninggal dan lain-lain, negara memberikan fasilitas seperti itu. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padang, Jeffrey Iswanto, mengatakan pada umumnya pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal belum mengetahui dan merasakan manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Berbagai kolaborasi dengan berbagai instansi hingga membentuk agen-agen perlu digalakkan untuk membantu menjaring peserta BPJS Ketenagakerjaan guna mencegah potensi terbentuknya angka kemiskinan baru. Seluruhnya Sumatera Barat ini baru 3% yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kerjaan. Masih banyak kerjaan. Nanti kata Impres nomor 4 tentang pengentasan kemiskinan itu masih jauh. Kita harusnya segeralah dengan pemerintah daerah bekerjasama untuk mengantisipasi terhadap pengentasan kemiskinan baru. Dalam edukasi tersebut dijabarkan pula kendala yang menjadi penyebab rendahnya jumlah pekerja sektor informal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain pemahaman yang kurang, juga didorong oleh kesadaran dan kemauan yang tidak tumbuh untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemirsa, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Sabtu 9 September kemarin memastikan venue penyelenggaraan dan fasilitas PON Aceh Sumatera Utara yang dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa akan selesai pada pertengahan 2024. Menurut Ahmad, selain digunakan untuk PON, fasilitas yang tengah dibangun tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas performa atlet Aceh. Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki memastikan pembangunan dan rehabilitasi venue atau tempat penyelenggaraan dan fasilitas PON Aceh Sumatera Utara yang dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh akan selesai pada pertengahan tahun 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ahmad Marzuki saat puncak Hari Olahraga Nasional atau Haornas ke-40 tahun 2023. Di Stadion Harapan Bangsa Sabtu 9 September.
Menurut Ahmad Marzuki, dengan didukung fasilitas yang mumpuni, tentu nantinya akan berdampak baik terhadap kualitas atlet Aceh. Pihaknya meyakini, ke depan juga akan banyak melahirkan klub olahraga dari berbagai cabang, sehingga banyak atlet Aceh yang akan berkontribusi serta ikut mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Saya berharap besok banyak muncul klub-klub olahraga, misalnya sepak bola, sepatu roda, yang lain. Apabila seluruh areal ini diperbaiki dan seluruh venue yang ada di khususnya Banda Aceh, itu tentunya olahraga di Aceh berkembang. Nanti kan ada kolam renang, tentunya kita punya klub renang. Saya juga kemarin ketemu dengan klub sepatu roda. Ya harus banyak lah muncul supaya kita maju, supaya kita hebat ke depan. Pada momentum Haornas ke-40, pemerintah Aceh juga mengingatkan masyarakat pentingnya berolahraga secara rutin. Selain meningkatkan kekebalan tubuh, olahraga juga dapat membuat tubuh lebih sehat dan kuat. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.